Selamat sore Pak Hefi. Selamat sore, Citra. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik, untuk memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Sebelum melakukan kegiatan ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kepada Pak Hefi, dipersilakan Pak, silakan. Baik, langsung mulai nih. Ya, boleh Pak. Baik, Pak Madani langsung mulai, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kesyukuran di sore hari ini salam hormat kami untuk Pak Madani yang terhormat, karena bagaimanapun saya bisa mengenal Anda semuanya dari beliau ini. Luar biasa networknya Pak Madani, kemudian di SMK, dan teman-teman semua yang sudah standby di Zoom online hari ini untuk segmen public speaking. Kami ucapkan selamat bergabung, dan kita akan bersama mengkaji satu materi yang ini sangat dirindukan oleh semua orang, semua profesi, bahwa public speaking untuk saat ini sekalipun di tengah pandemi, tapi ini dibutuhkan untuk semua orang. Maka saya mengucapkan terima kasih untuk kelas industri PT Surya Pratama yang sudah bergabung dengan manajemen kami, Chandra Production Management, untuk sama-sama mengkaji. Saya nggak tahu sampai jam berapa ya. Kalau Pak Madani udah ngasih signal baru saya selesai. Kalau Citra udah ngasih signal baru saya selesai. Kadang-kadang kalau materi public speaking kan 8 jam nih Pak Madani. Jadi bisa jadi Bebas. jadi kalau udah ada info dari Pak Madani saya langsung harus ngikutin ya. Oke. Ya. Baik. Teman-teman semuanya yang sudah standby di sini, I introduce myself. Nama saya adalah Happy Chandra. Anda bisa manggil saya Pak Happy, bisa manggil saya Pak Chandra. Nama Pak Happy itu biasanya Pak Madani kalau manggil saya di darat gitu ya. Kalau manggil saya di udara namanya Pak Chandra. Jadi saya hidup di dua alam teman-teman. Kadang di darat, kadang di udara ya. Kemudian bergabung mempelajari ranah public speaking ini. Salah satunya adalah bersama beberapa kementerian dan juga saat bersama protokol di Istana Negara Republik Indonesia saat berkiprah sebagai MC negara di zaman pemerintahan SBY. Adapun sekarang lebih ke coaching bagaimana skill komunikasi para protokoler saat berbicara, dan berbicaranya itu mengesankan dan memberikan pengaruh kepada orang banyak. Kemudian sekedar informasi juga buat teman-teman, banyak di antara teman-teman yang meminta kabar, meminta info kepada kita bahwasanya Pak Happy public speaking itu belajarnya tentang apa. Nah, adapun untuk insan SMK untuk kelas industri, bahwa selama 1 jam hari ini kelas industri Surya Pratama untuk grade SMK ini kami berikan ruang bagi kalian bahwasanya skill bicara yang powerful itu sangat dirindukan oleh lawan bicara kalian. Audienskah itu, konsumenkah itu, customerkah itu, sekalipun lagi di sekolah, pasti banyak di antara kita yang mungkin dia presentasi di depan guru, presentasi di depan banyak orang. Bagaimana kita presentasi, dan presentasi kita itu memukau. Gaya bicara kita itu naik kelas, Kak. Nggak gitu-gitu aja. Gaya bicara kita itu mengesankan, memuaskan. Sampai orang-orang mengatakan, wow, ini pasti nih kelas industri yang bicara nih. Karena dia mengesankan. Belum bicara aja bahasa tubuh Anda udah bicara. Oh, that good speaker. Itu adalah pembicara yang betul-betul memberikan pengaruh kepada orang banyak. Dan 1 jam ini kami harus memberikan pemahaman kepada semua my people here bahwa bicara yang naik kelas, bicara yang berpengaruh itu sangat dibutuhkan untuk semua profesi. Bukan hanya untuk kelas industri, apapun jurusan Anda di grade SMK terkhusus untuk kelas industri ini, bahwasanya skill komunikasi, public speaking ini sangat sekali dibutuhkan. Bukan hanya saat presentasi, next suatu saat you kan pasti kerja. Nah, you nanti akan interview dengan interviewer. Suatu saat nanti Anda akan berkomunikasi dengan customer-customer Anda, otomatis gaya bicara kita depan mereka itu harus benar-benar powerful. Gaya bicara kita itu harus memberikan memori tersendiri bagi lawan bicaranya. Maka kenapa kita sering mengisi kajian-kajian ini hampir 80% di SMK? Karena public speaking ini identik dengan skill. Public speaking ini identik dengan kemampuan, termasuk skill bicara. Apapun jurusan Anda, need speaking.
Kalau boleh saya sharekan kepada Anda semuanya, my people, bahwasanya Tuhan itu kaya dengan firman-firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala kaya dengan firman-firman-Nya. Sebagai bukti, kalau kita pun harus kaya dengan gaya bicara. Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Semua harus kaya dengan pandai berbicara. Maka dengan harapan dalam waktu yang singkat, bagaimana kita semua mindsetnya kita rubah. Kalau hanya sekedar bicara, bayi juga bisa bicara, teman-teman. Kalau hanya sekedar bicara, siapapun bisa. Tapi bisa nggak kita bicara dan bicara itu sampai teringat oleh orang yang ada di depan kita, sampai dia mengatakan, oh saya suka banget kalau dia udah bicara. Maka di segmen pertama hari ini ada secangkir motivasi untuk pembicara-pembicara berkarakter yang akan terlahir dari kelas industri SMK ini. Yang pertama, Anda tulis dalam memori Anda masing-masing bahwa bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Dalam hal apapun, belajar itu penting, jangan yang penting belajar, teman-teman. Ujian itu penting, jangan yang penting ujian. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Itu bisa kemana-mana itu. Sebelum saya ditembak Pak Madani, saya menembak diri saya sendiri gitu ya. Jadi bicara itu penting. Anda ingin bicara dan benar-benar powerful. Anda seorang marketer people, no, belajar dengan Pak Madani. Bagaimana ketika sebuah produk dia sharekan dan itu customer langsung mengatakan, I love your product. Saya suka produk kamu. Kenapa? Karena gaya bicaranya yang memuaskan. Maka people, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Save di otak kita masing-masing. Karena apa? Karena banyak, kalau udah materi public speaking di kampus manapun, mau SMK, mau beberapa kampus tuh banyak yang gak suka loh teman-teman. Kalau udah materi training public speaking, banyak banget yang mereka benar-benar alergi dengan yang namanya bicara depan umum. Tapi banyak yang salah paham. Public speaking itu bukan hanya ceramah teman-teman. Public speaking bukan hanya khutbah. Public speaking bukan hanya you dikasih teks, kemudian you bicara di depan umum. Itu bukan hanya itu saja. Karena siapapun butuh public speaking. You bicara depan orang tua, butuh skill komunikasi yang baik. Anda bicara dengan guru, apalagi butuh yang namanya kode etik saat bicara. Apapun profesinya. Dokter butuh bicara. Dokter bicara dengan pasiennya dan pasiennya benar-benar terkesan dengan kode etik saat dokter itu bicara. Tidak mungkin Kak, dokter itu ketika datang pasien, dok saya sakit perut dok, kemudian dokternya hanya diam aja nggak ngomong-ngomong. Tiba-tiba ngasih obat aja gitu ya. Atau cukup dengan bahasa isyarat, gitu ya. Kalau enggak, gitu nggak mungkin kan. Covid banget itu dah. Maka teman-teman hari ini hadir, bagaimanapun skill bicara itu sangat dibutuhkan untuk untuk semua profesi. Dan public speaking bukan hanya ceramah. Maka pernah di satu kampus yang ada di area Pekanbaru, saya masih ingat sekali. Itu materi Grand Seminar Public Speaking. Di belakangnya ya, di bannernya itu besar sekali, Grand Seminar Public Speaking. Itu hampir 1.700 mahasiswa kumpul di satu hall. Tapi in 1 minute, 1 menit pertama, mereka nggak suka loh ternyata. Dari sorotan matanya itu, kayaknya nggak suka banget dengan acara hari itu. You tahu kenapa? Karena mereka takut untuk disuruh ngomong di depan. Akhirnya ketika saya bilang, bagaimana kalau satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara? Masya Allah, itu banyak banget itu yang langsung mengheningkan cipta itu kepalanya kan. Langsung mereka nggak mau untuk maju ke depan, matanya yang pura-pura nggak lihat gitu ya. Ada juga yang angkat tangan, ada yang loncatlah kemana, ada yang pura-pura minta izin, saya minta ke kamar mandi gitu kan, habis itu nggak balik lagi. Banyak banget dah. Kalau udah materi public speaking, ini di Zoom, ini sangat mudah banget kalau dia lari dari Zoom ini ya. Tapi saya yakin, kelas industri ini orang-orang hebat. 14 orang yang standby di sini, ada para gurunya. Ada para gurunya ya Pak Madani? Ya, guru. Luar biasa. Ada para gurunya, ini di-guide benar-benar di saat sore. Muridnya ada di nonton di YouTube. Kami nih di YouTube. Amazing. Siap. Salam hormat buat guru-gurunya, buat murid-muridnya yang standby juga hari ini. Bahwasanya saya mohon di antara sekian orang yang standby di depan Ana hari ini, bisa gak suatu nanti di segmen kesekian, saya minta you pegang itu mikrofon dengan headset Anda, kemudian you bicara di depan kami Kak. Dengan bicara yang benar-benar pakai stressing, penekanan kata. Benar-benar powerful. Walaupun hanya beberapa redaksi. Gitu ya, nanti kita akan coba. Mudah-mudahan 14 orang yang di Zoom ini masih standby, jangan sampai ada yang keluar ya. Kalau ada yang keluar berarti ditulis oleh malaikat atid. Oke. Jadi public speaking bukan hanya ceramah teman-teman. You
keep dulu di sugesti Anda. Jangankan kita sebagai pelajar, jangankan kita sebagai guru, loh ibu rumah tangga itu banyak yang teriak kalau udah materi kayak gini. Mereka bilang, Pak Chandra, saya kan nggak bekerja di kantor, saya itu orang rumah, saya itu ibu rumah tangga Pak. Kayaknya saya nggak perlu belajar public speaking. Oh, justru itu yang harus diignore. Jangan sampai seorang ibu rumah tangga seakan-akan nggak butuh public speaking. Kenapa? You orang-orang kelas industri, suatu saat mungkin Anda tidak memilih dunia karir. Anda lebih baik menikmati dunia di bersama keluarga di rumah. Yang namanya ibu rumah tangga aja itu butuh public speaking loh Kak. Ketika seorang ibu dia manggil anaknya dengan 3 kata, dia mengatakan, "Nak, sini sayang." Dia menggunakan 3 kata, setiap katanya itu powerful, hanya mengatakan, "Nah, sini sayang." Dia bahasa tubuhnya bermain, matanya bermain, dia berbicara sambil tersenyum. Anak itu senang banget loh Kak. Itu ibu rumah tangga, apalagi kita sebagai siswa, sebagai guru, apalagi sangat dibutuhkan yang namanya bicara. Maka, Anda yang beragama Islam, pasti pernah mengenal satu ayat yang tercantum surat Ar-Rahman. Allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang artinya 'allamahul bayan artinya Allah itu mengajarnya pandai berbicara. Pandai berbicara itu artinya adalah bahwa kita harus pandai berbicara, people. Jangankan itu, Anda percaya atau tidak, kok bisa kita diminta ngisi materi public speaking untuk Asia Games 2018 di Palembang? Apa hubungannya coba? Itu soccer team, pemain sepak bola timnas ditatar public speakingnya sebelum menuju ke lapangan. Apakah mereka khutbah Jumat dulu sebelum ke lapangan? Apakah mereka ceramah dulu sebelum ke lapangan? Itu Evan Dimas strikernya di ruang ganti gitu ya, ganti kostum, pakai peci, pakai sorban dulu, kemudian ceramah. Oh no, bukan itu. Terus apa hubungannya public speaking untuk para soccer team di timnas waktu itu di tahun 2018? People, ternyata pemain sepak bola aja butuh bicara, butuh power. Apa hubungannya? Yuk kita coba buka slide lama 2 tahun yang lalu ketika seorang Evan Dimas dia menggolkan bola. Ketika itu bola masuk ke gawang, kemudian apa yang terjadi? Pasti dia akan teriak dengan benar-benar powerful mengatakan gol. Itu striker mengatakan gol. Seluruh 11 orang pemain mengatakan gol. Itu teriakan dia need public speaking. Vokalnya seorang Evan Dimas ketika menggolkan bola itu grafik audionya harus di atas 80%. Kalau di bawah 80% itu berarti low voice. Kenapa dia harus teriak? Karena satu teriakan seorang striker ketika bermain bola, satu teriakan itu bisa meluluh lantakan hormon lawan tandingnya. Mentalnya langsung down hanya dengan the power of vocal. Tidak mungkin Kak, seorang Evan Dimas atau striker bola dia menggolkan bola dan bola itu masuk ke gawang, kemudian tiba-tiba pemain bolanya bilang, tuh gol kan, alhamdulillah, bagaimana teman-teman, gol, gol. Enak banget kalau kayak gitu mah. Pasti semuanya akan teriak, supporternya teriak benar-benar, itu sampai urat lehernya langsung muncul itu karena teriakan itu. Kenapa? Karena satu teriakan seorang striker itu dia bisa meluluh lantakan hormon lawan tandingnya. Mereka butuh bicara. Kenapa saya sharekan ini depan Anda, people? Sekarang Anda langsung memberikan konklusi. Oh iya, berarti saya butuh materi ini. Anda harus bisa bicara nanti. Sepintar-pintar Anda di kelas industri, Anda jago menulis, akademiknya keren. Tapi you harus tahu, suatu saat you akan tampil depan orang. Orang-orang akan nanya, nak, you belajar di kelas industri selama ini, kira-kira apa yang bisa kami terima nih? You bisa sharekan nggak ke semua orang? Atau dalam bentuk seminar, atau dalam bentuk penyampaian materi? Apa yang harus kita katakan? Tidak mungkin anak-anak kelas industri ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah saya senang banget ya hari ini ya. Jadi begini, saya itu sebenarnya pengen banget ya. Terus kalian teriak, Assalamualaikum, kalian semangat gak hari ini? Ya Allah, you aja nggak semangat kan ngomongnya. Terus you teriak lagi, Alhamdulillah saya senang banget hari ini, saya sehat. Kalian sehat gak hari ini? Dia aja ngomongnya nggak sehat loh Kak. Gimana mau mentransferkan energi positif kepada lawan bicara kita, sedangkan kita sendiri gak positif dilihatnya. Maka ada sebuah ungkapan yang indah. Kalau ingin kita didengarkan saat kita bicara, bicaralah dari hati. Maka lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati. Yuk pernah dengar gak Agim pernah ngomong? Teman-teman, kalau kita ingin bicaranya itu mengesankan, maka bicaranya harus dengan hati, ya gitu kan? Betul gak Pak Dani? Bicara gitu Kak.
Harus dari hati, Kak. Kalau you nggak bicara dari hati, itu lawan bicara juga nggak bakal mendengarnya dengan hati. Itu yang paling penting. Oke. And then, maka hari ini nggak ada slide. Materi saya itu public speaking nggak pernah ada slide. Biar semuanya fokus ke depan, people. Karena materi public speaking itu bicara, bukan nulis-nulis kayak. Kecuali kalau jurnal gitu, Kak. Tentang dunia jurnalis baru kita ada share slide. Maka, di 15 menit pertama hari ini, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa public speaking skill part 1 adalah kita ketika bicara harus nice opening. Saya ulangi ya teman-teman ya. Anda dalam 15 menit pertama, tanpa Anda sadari kalau kita sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Kalau kita bicaranya itu harus nice opening. Openingnya itu enak banget. Baru 1 menit pertama you bicara, itu orang udah mengatakan ini pasti anak SMK, udah nggak salah lagi dah. Semakin Anda bicara, orang akan mengatakan, ini pasti anak kelas industri. 1 menit pertama Anda sudah bisa menghipno mereka karena you nice opening. Yang kedua, ketika bicara, salamnya itu antusias. Salam yang antusias tak perlu teriak-teriak, kawan. Kalau kau teriak-teriak, sakit orang mendengarnya. Jadi kalau kau ingin membuka salam, tak perlulah kau salamnya itu dengan teriak-teriak. Orang tak enak dengarnya. Jadi kalau kau baca salam, salamlah yang elok. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkata kawan, janganlah kau bicara per kalimat. Kalau bicara per kalimat itu, berarti kau bicaranya itu diseret. Kalau bicara diseret, itu orang pun yang mendengarkan akan ikut menyeret. Berarti gak ada yang enak dilihat di situ. Jadi kalau bicara berkata, itu enak. Nanti akan saya minta ya, Pak Madani saya akan minta beberapa di antara teman-teman bicara kemudian dengan vokal yang ada gitu ya, bisa ya. Oke, kemudian yang kedua, ketika kita bicara harus introduction, memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri salah satunya adalah dengan efektif dan efisien. Tidak ada kata-kata yang membazir. Ketika kita ngisi suara, contoh di Hazanah Trans 7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu perkata Kak. Atau jangan Anda lewatkan kabar petang di TV One memang beda. Itu perkata Kak. Tidak mungkin kita ngomongnya TV One memang beda, nggak mungkin Kak ya. Gak enak banget dengarnya. Itu namanya voice over. Jadi belajar banyak public speaking di voice over, pengisi suara. Nah di situ kita dapat kesimpulan, introduction-nya itu harus efektif Kak. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Ahmad Madani dari Tangerang, Banten. Gitu Kak. Jadi nggak gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah jadi gini. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan, tapi udah kelamaan. Orang akan lari dari Anda dan orang nggak nyaman dari Anda, dari gaya bicara Anda yang terlalu bertele-tele dan tidak efektif dan efisien. Setelah introduction, yang berikutnya adalah mainkan emosi audiens. Oke, mainkan emosi audiens. Dalam ranah bicara, bukan berarti saat bicara Anda membuat orang menangis selama 2 jam. Nangis semua satu aula. Yang dikhawatirkan keluar aula, mereka matanya sudah nggak berbentuk mata manusia. Atau dibikin tertawa semua dari pagi you ingin menjadi motivator. Anak industri mau jadi motivator, tiba-tiba benar jadi motivator di panggung selama 4 jam, tapi semua dibikin tertawa. Apa yang akan terjadi itu dalam ruangan itu? Kiamat kubro lah Kak. Akan hancur itu ruangan. Gak ada dinamikanya gitu ya. Atau dibikin nangis semuanya. Atau dibikin merenung semua. Kalau you jadi pembicara dan semuanya itu tidak ada dinamikanya, berarti mereka merenung, semuanya akan mengheningkan cipta selama you bicara. Diem semuanya gitu Kak. Tak elok. Maka ketika kita bicara, mainkan emosi audiens. Apalagi guru. Ini cocok banget buat guru. Bagaimana ketika kita mengajar, 45 menit kita mengajar, tapi itu anak didik suka banget ketika Anda belum mengajar. Tak perlu nengok-nengok bel, tak perlu nengok-nengok itu jam berapa saya keluar. Karena mereka nyaman melihat Anda dan menyimak Anda saat kita mengajar di sana. Setelah memainkan emosi audiens, berikutnya adalah dalam ranah public speaking skill, sampaikan tujuan Anda dengan sempurna. Seperti saya hari ini menyampaikan bahwa materi saya hari ini tentang public speaking, seperti yang disarankan oleh Pak Madani, dan itu tujuan kita. Kenapa goal kita ke public speaking? Karena kita butuh bicara dalam hal ini. Nah,
Public speaking berikutnya, skill berikutnya yang jarang dialami dan dirasakan oleh insan di seluruh Nusantara ketika bicara adalah kekurangan anak SMK. Maaf ya, survei loh Kak ini ya, bukan dari hasil hasil dari kuliah Kak. Ini survei Kak. Dari Sabang sampai Merauke kita roadshow, mau SMK, SMA, SMP, apapun yang sederajat, ketika bicara itu knowledge-nya sih keren banget Kak materinya. Dia share produknya keren banget. Tapi kekurangannya satu. Apa itu? Dia tidak ada smile face dan tidak ada smile voice. Apa itu smile face? Kalau kita bicara, itu sambil tersenyum tuh indah banget loh nak. Nah kan? Langsung kan pada senyum semua kau ini. Langsung tuh lihat ke kamera kayak selfie gitu kan. Gue udah ngomongnya bersebut semua belum ya gitu ya. Jadi kalau bicara, you menggunakan smiley face. Kalau kita bicara sambil menggunakan smile face, udah pasti akan muncul namanya smile voice. Smile voice itu orang di luar sana akan bilang, itu ada Citra tuh lagi ngomong, pasti ngomongnya sambil tersenyum. Walaupun nggak lihat orangnya. Oh itu ada Novritias tuh, itu bicaranya sambil tersenyum deh pasti. Oh itu ada Pak Ahmad Bandani, walaupun kita nggak lihat orangnya, hanya mendengar just listening, hanya mendengarkan suaranya. Oh itu pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's my voice. Jadi ini penting banget Kak, apalagi bagi seorang marketer people, guru. Senyuman Anda sebagai guru itu tidak akan menurunkan harkat derajat guru gara-gara Anda tersenyum di depan anak. Kecuali selama 40 menit Anda ngajarnya senyum terus. Nah itu tak elok. Senyum itu di beberapa part aja kawan-kawan. Itu ya. Smile face, smile voice. Catat di memori Anda. Kenapa banyak di antara teman-teman yang gagal bicaranya. Dia men-sharekan produk, gagal sharing produknya. Dia sampai tidak dapat yang closing. Karena salah satunya adalah dia tidak bisa menggolkan itu materi dengan smiling face and smiling voice. Oke. Berikutnya yang perlu kita simak sama-sama teman-teman, hindari awal negatif saat kita bicara. Kalau MC bicara, jangan sampai ketika kita bicara menggunakan cue card, ketika jadi MC itu cue card lagi ngomong jatuh Kak. Apakah Anda harus katakan, astagfirullahaladzim, Allah gue belum banget, Allahu Akbar jatuh ini. Apa harus kayak gitu ngomongnya? Dan tak enak kan? Tuh bagaimana tuh? Biar elegan. Dia mengambil itu kertas, Anda berdiri lagi dengan smiling face, smiling voice, dan Anda tersenyum kembali. Maaf saya lanjutkan. Itu lebih elok dibandingkan Anda mengatakan urusan dapur. Ya Allah jatuh ini gue malu banget, astagfirullahaladzim, udah kalimah thayyibah keluar semua di situ. Oke, hindari awal negatif. Dan berikutnya adalah, ini yang gampang-gampang susah. Yang dimiliki teman-teman khususnya di SMK ya. Tapi saya yakin you bisa. Salah satunya adalah entertain your audience. Kalau hanya menyampaikan materi kemudian flat gitu ya. Oh ya Allah adem banget dari awal Zoom 1 jam adem banget. Gak ada candanya, gak ada joknya. Adem banget. Semua tatapan ke kamera. Lama-lama itu mata kau itu langsung antara hidup dan mati. Lama-lama aku baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Langsung close aja Zoom Anda dan langsung menuju ke kamar. Itu pembicara tak tahu. Yang disalahkan bukan audiensnya, tapi gaya bicara kita flat, tak ada dinamikanya. Bicara yang elok itu adalah how to entertain your audience. Hibur dong teman-teman audiensnya. Seperti hari ini saya menyampaikan, sesekali ada joknya, jadi nggak flat gitu kan. Oke, people, dari semua yang saya sampaikan di segmen ini, terbukti bahwasanya dalam zona bicara kita harus move, bergerak. Kalau hanya menggerakkan lisan saat bicara, semua pasti bisa. Tapi menggerakkan jiwa raga kita saat bicara, itu jadi PR kita. Salah satunya adalah bagaimana mata kita ikut bicara, tangan kita ikut bicara, our heart juga ikut bicara. Karena kita jangan sampai tertinggal dengan gaya bicara orang-orang di luar sana. Coba deh teman-teman. 10 tahun yang lalu, gaya bicaramu pasti beda dengan waktu di SMK hari ini. Anda belum tahu ini. Ini SMK kelas berapa Pak Madani? 12. Kelas 12. Oh, apalagi Anda kelas 12 people yang sebentar lagi Anda menuju kuliah. Pas saya lagi ngomong pasti Anda lagi berteriak, Pak Chandra, kau ngomong berjam-jam, lama-lama aku bermimpi
Aku ingin cepat-cepat wisuda dan aku bekerja nanti. Yes, you nanti akan bekerja, pasti interview dulu people. You akan ngomong itu depan orang HRD. Apakah ketika HRD nanya kau diam saja? Tidak mungkin lah, kau pasti akan jawab itu. Bagaimana jawaban Anda mengesankan? 1 hour, 1 jam hari ini anak-anak kelas 12, para guru yang terhormat. Bagaimana ketika Anda bicara dan bicaranya itu benar-benar memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitarnya. 10 tahun yang lalu, anak-anak kelas 12 hari ini pasti bicaranya berbeda dengan hari ini. Sama dengan dunia internet. Dunia internet 10 tahun yang lalu dikuasai oleh Yahoo. Raksasa dunia internet dikuasai oleh Yahoo. Sekarang orang tak mengenal Yahoo itu. Semua udah pindah ke Google. 10 tahun yang lalu Anda masih mengenal itu orang pegang handphone. Ditekan tombol powernya yang muncul adalah orang berjabat tangan dan muncul suara. Teneng teng teneng teng teneng teng teng, ya kan? Sekarang orang tak pegang lagi itu handphone. Itu handphone zaman Abu Jahal kawan. Tak ada lagi yang mau pegang. Sekarang sudah pindah ke Android, ada yang iPhone dan sebagainya. Zaman sudah berubah. Begitupun gaya bicara kita. Kalau gaya bicara kita sama dengan 10 tahun yang lalu, otomatis kita akan tertinggal teman-teman. Kalau gaya bicara kita sama dengan anak SMK kelas 10, otomatis kita akan tertinggal. Kalau gaya bicara kita sama dengan anak SMP, apalagi anak SMA yang kelas SMK yang kelas 10-11, apalagi kita harus angkat speednya 20 km per jam, lebih move daripada yang sebelumnya people. Maka gaya bicara kita, paling tidak Anda sudah mendapatkan keywordnya, kata kuncinya hari ini, walaupun tidak full, karena materi public speaking biasanya 30% teori, 70% praktek, itu langsung saat off air gitu ya, saat offline. Tapi hari ini paling tidak keywordnya Anda dapatkan. Jadi berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi bicara kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan ini sangat dibutuhkan smart communication untuk all of my people here. Karena untuk menjadi pembicara yang profesional itu sangat gampang. You tinggal cari di Google caranya untuk menjadi pembicara yang profesional. Udah keluar semua. Tapi yang dirindukan di insan industri adalah bagaimana kita menjadi pembicara yang pembicaranya itu berkarakter, people. Berkarakter. Berkarakter itu kayak gimana sih, Kak? Berkarakter itu apalagi anak-anak sekolahan ya, Kak ya. Sorotan matanya itu indah, Kak. Dia udah bicara. Sebelum bicara aja, itu orang sebelum ngomong aja bahasa tubuhnya udah bicara. Itu berkarakter, Kak. Penuh etika. Jadi kalau hanya profesional itu sangat mudah, tapi kalau yang berkarakter itu yang dirindukan di tanah Nusantara ini. Kalau anak buka ya, banyak orang mengatakan bahwa kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Itu mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Maka you sepintar-pintar Anda teman-teman industri, you harus tetap berkarakter. Jangan lupa itu. Hanya untuk menjadi orang yang alim, pintar, itu sangat mudah. Tapi untuk menjadi anak yang soleh, solihah, itu yang dicari. Termasuk dalam zona bicara. Bicaranya anak pintar, gampang banget. Nampaklah itu. Tapi tak cukup itu. Tapi bicaranya harus soleh. Biar bisa dinikmati oleh orang banyak. Dibanggakan orang tua. Bukankah kau nanti mau kan? Mungkin di antara Anda yang sekian orang ini punya cita-cita Pak Happy. Bapak ngomong hampir 1 jam ini. Kalau lama-lama aku punya niat suatu saat aku ingin jadi pembicara, tampil depan orang, kemudian saya membawa materi tentang dunia industri. Itu orang tuamu pasti akan bangga, nak. Bukankah nanti suatu saat kau nanti di wisuda itu juga hal yang membanggakan bagi orang tua Anda? Saat Anda di wisuda, MC-nya manggil, wisudawan pertama adalah disebutkan nama Anda pakai di panggung akbar, Anda pakai jubah kebagan Anda, toga yang sekian lama Anda tunggu, Anda maju ke depan panggung akbar itu, Anda disematkan sambil menunduk kepada sang kepala sekolah, kemudian Anda turun dari panggung wisuda, tiba-tiba itu ada ibu lagi berlinang air matanya. Kemudian pasti Anda akan menuju ke ibu itu sambil mengatakan, "Ibu, kenapa ibu menangis hari ini?" Anda tahu ibu itu akan mengatakan apa? Ibu itu akan mengatakan, "Nak, aku bangga punya kau." Akhirnya sekian lama kau di SMK, sekian lama kau di SMP, sekarang akhirnya kau di wisuda, nah kau dipeluk erat sama dia. Dan ibu mengatakan kalimat yang indah, "Aku bangga punya kau anakku." People. Nah, baru anak ngomong kayak gini, aja banyak di antara Anda yang matanya berlinang dan berkaca-kaca.
Kenapa bisa seperti itu? Karena Ana bicaranya dari hati. Saya bicaranya dari hati. Kenapa barusan pelukan anak dan ibu membuat banyak orang yang berkaca-kaca walaupun di Zoom online seperti ini? Karena otomatis saya berusaha untuk menghipno Anda dengan gaya bicara yang saya sebisa mungkin. Maka dari segmen ini kita bisa membuka satu slide. Presentase pelajar, lembaga pendidikan, pembicara yang berkarakter di beberapa negara. Kita coba deh. Yuk kalau ke Amerika Serikat, kalau di Zoom, Amerika Serikat itu pembicara hebatnya 11,5% teman-teman. Di Jepang, lembaga pendidikannya, karakter muridnya, karakter gurunya, itu presentasenya 10%. Kalau menuju ke Korea Selatan, hampir sama dengan Amerika, 11,5%. Singapura, 7,2%. Malaysia, 2,1%. Kalau udah ngomong kayak gini, pasti kita lagi nunggu. Pak Happy, kira-kira presentase pelajar berkarakter dan pembicara hebatnya di Indonesia berapa persen? Kira-kira lebih tinggi apa lebih rendah? Kalau Anda mengatakan lebih tinggi, pasti Anda angkat tangan. Pak Happy, saya optimis deh. Pasti Indonesia pembicaranya hebat-hebat dan presentasinya akan mengalahkan negara lain. Ternyata survei membuktikan kalau Indonesia pembicara hebatnya, pembicara berpengaruhnya jumlahnya itu adalah 1,55%. Jauh banget tertinggal dari negara-negara lain. Jadi mudah-mudahanlah dari SMK Industri ini muncul pembicara-pembicara hebat, pembicara-pembicara yang berpengaruh, dia master of event, dia bisa menguasai acara, menguasai audiens, jadi public speaker sebagai the king of the programs. Dia raja dari sebuah acara, Anda handle semua acara karena Anda punya public speaking personality yang baik. Teman-teman industri ini harus komunikasinya harus baik, kepribadiannya harus baik, wawasannya luas, dan public speaker yang hebat karena dia atraktif, tanggap dan cekatan. Jadi jangan sampai public speaking ngomongnya biasa-biasa aja. Dia harus atraktif, dia harus smart, dia harus tanggap dan cekatan. Dan Anda harus ingat teman-teman, menarik perhatian audiens, menghibur audiens itu hal yang sangat penting. Tidak hanya menyampaikan pesan, tidak hanya membangkitkan semangat, ini tidak terlalu menjadi pendukung utama untuk menjadi seorang pembicara yang hebat. Maka bagaimana untuk menentukan, Pak Happy, kira-kira kalau saya bicara, karakter bicara saya ini udah masuk ke kategori public speaker yang hebat atau tidak? Nah, kita akan coba hari ini. Saya minta ada moderator kah masih standby? Citra. Citra masih standby? Audionya? Oke, Citra. Di menit-menit sebelum 1 jam hari ini, saya minta Citra untuk menunjuk satu orang. Kemudian Citra bilang, Pak Happy, saya akan menunjuk satu orang untuk bicara. Kemudian nanti interview saja dengan saya dan saya akan dialog dengan orang yang Citra tunjuk. Oke, silakan Citra. Terima kasih Pak Happy. Pak Happy, saya akan menunjuk satu orang yang akan berbicara, yaitu Nofri Tias Widianti. Silahkan Nofri. Oke, Nofri Tias, silahkan. Oke, terima kasih sudah meng-on-kan kameranya dan audio sudah di-on-kan. Saya agak khawatir tadi. Saya khawatir dari sekian orang itu tiba-tiba mundur, tiba-tiba akhirnya saya Ahmad Madadi dan Citra doang yang muncul. Tapi masih standby loh ini. Ya, alhamdulillah masih standby. Masih orang-orang soleh-soleha semua di sini ya. Di YouTube banyak, Bos. Di YouTube banyak ya? Oh, luar biasa. Itu teman-teman YouTube bisa aja dia mau simulasi juga Pak Madani, tapi belum bisa perform kali ya. Itu penuh tuh. Oh, amazing. Assalamualaikum Nofri Tias. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Nofri Tias, Anda sudah menyimak hampir 1 jam saya bicara. Apa yang Nofri Tias dapatkan hari ini? Tips-tips buat biar bisa public speaking yang baik. Good. Apa tuh tips-tips yang Anda pernah save di memori barusan Tias? Tadi saya dibuka dengan kata-kata yang baik. Good. Yang memasuki. Udah. Videonya on kan? Udah on ya?
menghindari kata-kata negatif. Oke. Kemudian segitu aja sih Pak yang saya tangkap tadi. Oke, good. Sekarang Novritias yang dipilih oleh moderator hari ini, sekarang coba bicara efektif efisien dengan introduction. Contoh, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kayak gitu Kak ya. You look ke kamera, lihat ke kamera, kemudian dekatkan mikrofonnya biar audio juga terrecord di sini. Kemudian yuk bicara ya, siap ya. Novritias nunggu komando dari kita dalam hitungan ketiga. 1, ayo saya ulangi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Atau you say, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Oke, siap ya? 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Novritia Sudianti dari SMK Wikrama Bogor. Amazing, I like it. Boleh dong tepuk tangan teman-teman ya yang sudah perform. Ini the best performer loh. You jangan kira ini akan bicara ini gampang untuk memperkenalkan diri. Teman-teman di beberapa kampus bisa bilang kampus-kampus yang favorit di Indonesia, mereka jurusan komunikasi, bukan orang industri loh ya. Dia jurusan komunikasi, dia tampil ke depan apa yang dia omongkan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng teriak, salah pula. Ini masih goal. Terima kasih. Baik, good. Itu adalah simulasi. Simulasi dalam zona bicara. And then, teman-teman yang hadir hari ini, satu hal yang harus saya sampaikan kepada teman-teman di sini adalah jangan sampai saya lupa segmen ini, bahwa hindari ketika bicara hal-hal berikut ini. Di sini ada kode etik saat bicara, teman-teman. Jadi, yang pertama, bicara yang mengesankan itu ketika dia bicara dan bicaranya itu tidak menggunakan grafit. Teman-teman ada yang pernah dengar grafit? Grafit. Grafit. Apa itu grafit? Grafit itu teman-teman, you kalau bicara ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari insya Allah hari Jumat nanti saya akan apakah kalian semuanya nah itu itu namanya grafit, teman-teman. Jangan sampai audiens kita menghitung seberapa banyak grafit kita, bukan fokus ke materi kita. Maaf punten, Anda sebagai guru jangan sampai masuk ke kelas dan terlalu banyak grafit. Nanti kita jangan sampai anak-anaknya menghitung, ibu guru ini pasti banyak grafitnya. Lu berapa? Gue dapat 12, Anda dapat 7 gitu ya. Udah, dia semakin fokus ke grafit Anda dibandingkan ke materi kita. Grafit itu banyak, teman-teman. Satu lagi, ada juga yang banyak grafitnya seperti ini. Assalamualaikum, mohon perhatian ya. Jadi begini ya, saya itu sebenarnya begini ya. Jadi nanti ya, grafitnya apa kira-kira? Ya, banyak banget itu yahnya. Itu orang sibuk banget hitung. Yahnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi, no grafit. Kita akan menjadi pembicara yang powerful ketika kita bicaranya tidak terlalu banyak grafit. Oke, sesekali nggak apa-apa, tapi asal jangan sering-sering. Yang kedua, ketika kita bicara, kode etiknya adalah jangan sampai teman-teman bicara dan menyimpan tangannya di saku. Kalau dalam zona Arab itu ada kalam, kode etik saat bicara. Menyimpan tangan di saku saat bicara. Apalagi mungkin nanti orang industri ini ada orang yang marketing, ada presenternya. Yuk teman-teman, mulai detik ini Anda ingin menjadi pembicara yang benar-benar berkarakter, hindari ketika bicara menyimpan tangan di saku. Khawatirnya itu tangan gak balik lagi, teman-teman. Nanti lama itu tangan di dalam dan gak keluar lagi. Yang ketiga, ketika kita bicara, kita coba teman-teman. Bisa nggak kira-kira kita bicara dan kita bicaranya itu lengannya tidak boleh disedekapkan. Tahu disedekapkan nggak? Betul, Pak Madani. Tanggap. Teman-teman, kalau bicara itu lengan janganlah kau sedekapkan. Gimana itu kalau lengan itu nempel dan tak turun-turun lagi? Kalau lengan disedekapkan, tak elok lagi lah. Jadi itu tangan harus bergerak juga, harus ikut bicara. Jangan hanya disimpan saja, disedekapkan seperti itu. Kode etik bicara berikutnya, ketika bicara, tangan tidak dianjurkan ditangkupkan di belakang punggung.
Ini paling enak banget untuk guru yang lagi ngawas ujian. Enak banget tuh. Tangan disimpan di belakang punggung sambil jalan keliling antar saf, ya, tahu-tahu bel aja gitu ya. Tangan disimpan di belakang punggung itu menunjukkan kode etik bicaranya dilanggar saat dia bicara, teman-teman. Dan berikutnya, memainkan tangan tidak wajar. Jangan sesekali kita bicara memainkan tangan tidak wajar. Kalau orang nervous, gugup, cowok nih. Ini bukan hasil dari kuliah ya. Ini hasil dari survei di lapangan, di panggung. Cowok ini kalau gugup, kalau nervous, kemana dia tangannya? Tangannya itu ke kerah baju atau itu di gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya itu senang banget hari ini gitu. Tangannya kemana-mana. Itu cowok. Kalau cewek 80%. Kalau nervous dia di depan umum, kemana dia lari tangannya? Ke kerudung, Kak. Kerudungnya dilipat, lipat, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Pernah gak Anda merasakan? Pak Madari jangan dipraktekin, Anda gak berkerudung. Itu tuh udah naik turun, udah itu nervous tuh. Mainkan tangan tidak wajar menunjukkan dia nervous saat bicara. And then yang paling penting adalah ketika kita bicara, salah satunya adalah untuk menghancurkan public speaking anxiety. Apa itu public speaking anxiety? Public speaking anxiety itu adalah energi negatif saat bicara. Contoh, biasanya orang nggak mau bicara karena dia trauma. Dia nggak mau bicara karena dia punya penyakit apa? Punya penyakit trauma. Pernah dicemoohkan, pernah dikucilkan, pernah diusir kayak dari panggung gitu ya. Ada juga energi negatif saat bicara adalah malu. Ada yang bilang, saya takut Pak kalau bicara. Ada juga yang gelisah saat bicara, minder lah. Ada juga di antara kita yang ketika kita bicara, itu langsung mikrofonnya itu kayak terjadi gempa 8,9 skala Richter. Wow, gemetaran dia. Berkeringat gitu ya. Pasti, kalau udah materi kayak gini, pasti ada yang bertanya. Mudah-mudahan nanti nggak ada yang bertanya ini lagi ya, tapi saya suka minder nih, saya suka gugup. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang bertanya kayak gitu ya. Sebenarnya segmen itu pasti bertanya itu deh. Dari zaman Abu Jahal ngisi public speaking, zaman Fir'aun dulu tuh. Pasti deh pertanyaan gitu. Pak, untuk menghilangkan gugup gimana? Udah itu. Jawabannya adalah untuk menghancurkan energi negatif saat bicara yang tadi adalah pertama, gunakan power kita, kekuatan kita. Semua kita yang hadir di sini punya power, people. Gak mungkin gak ada power. Kalau orang bilang, Pak Happy, powermu ini adalah vokal. Oh, berarti saya akan gunakan power vokal kita saat bicara. Pak Madani, dia juga bagaimana how to announce, how to entertain. Itu Pak Madani itu. Itu salah satu powernya. Menyampaikan materi, mengentertain audiens, dan menggunakan otak kanan yang lebih dominan. Gitu kan. Semua punya power. Gak mungkin Tuhan menciptakan manusia itu udah pasti dong ada powernya, Kak. Gak mungkin hanya kelemahan saja. Maka salah satu ketika kita nervous muncul dalam diri kita, gunakan kalau kita itu punya power. Yang kedua, be yourself. Jadilah diri kita sendiri. Gak boleh jadi orang lain. Jangan jadi Mario Teguh, jangan jadi Mas Ari Ginanjar, jangan jadi Happy Chandra, jangan jadi siapapun, but be yourself. Jadilah diri Anda sendiri, jangan jadi orang lain. Kenapa banyak orang yang malu, takut, gelisah, minder saat bicara? Salah satunya adalah karena dia tidak prepare. Dia tidak autosugesti. Afirmasinya tidak bermain ketika dia sebelum tampil. Maka saya dari 2007 sampai sekarang menggeluti panggung ini. Sebelum tampil udah pasti, Kak. Seminggu sebelum perform itu berafirmasi, autosugesti. Saya nanti akan tampil menggunakan pakaiannya ini. Nanti saya akan tampil menggunakan mikrofon ini. Nanti saya akan melihat view audiensnya seperti ini. Panggungnya seperti ini. Jadi sebelum tampil kita harus tahu dulu tuh lokasi acaranya di mana. Seperti saya diberi amanah oleh Pak Ahmad Madali dan teman-teman di SMK. Saya harus tahu dulu, oh anak-anak SMK, orang-orang industri gitu ya. Jadi nanti saya pakai kostumnya ini. Kemudian nanti saya pakai mikrofonnya ini. Oh saya pakai kameranya ini. Itu autosugesti. Itu akan memperkuat power kita ketika kita bicara dan menambahkan yang namanya self-confidence, percaya diri kita. Dan yang terakhir, untuk menghancurkan energi negatif itu adalah prepare for the worst. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Tiba-tiba, jadi jangan berpikir kemungkinan terbaik.
kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika kita tampil. Contoh kerudungnya mau lepas kayak atau apa, atau bulu matanya mau lepas satu gitu ya, jadi pincang atau apalah. Itu kemungkinan terburuk, Kak. Jadi yang dipikirin jangan kemungkinan terbaik, tapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Itu salah satu item dalam zona public speaking. Salah satu kesimpulan di sini adalah trust yourself people, kelas industri harus ingat bahwa mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Anda harus percaya diri, dibanggakan oleh orang tua dan sekolah Anda, walaupun dari seni bicara. Saya kembalikan ke Citra, silakan. Baik, terima kasih Pak Ada Pak Happy. Vicky, no. Oh, selamat sore Pak Vicky. Luar biasa. Anda Bang lagi Chandra. Anda lagi seminar public speaking juga di sana? Oh iyalah, saya selalu ngikuti. Makanya Bang Chandra ada di mana, saya selalu ada di. Oh gitu. Luar biasa. Dipantaunya langsung di lapangan. Siap, thank you. Kenapa? Kenapa, Kang? Luar biasa, alhamdulillah. Menggetarkan helm Anda di situ ya. Siap, terima kasih Pak Vicky. Oke, kembali ke Citra, silakan. Dan saat public speaking di depan umum ngomongnya lancar, tapi apa yang diomongin itu kadang suka ngawur atau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ini pertanyaan siapa? Dari Citra. Anak-anak kelas industri, Pak. Dari satu kelas, nanyanya sama apa? Di grup? Kenapa, Pak? Di grup Di, apa? di YouTube, Pak. Oh, di YouTube. Bisa diulang? Tadi audionya belum terdengar clear. Kenapa pada saat public speaking kita di depan umum itu ngomongnya lancar, tetapi apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan tujuan kita? Oke. Good question. Kenapa? Kita udah matang banget membuat materi. Udah prepare. Persiapannya udah matang, kostum udah rapi. Ketika dia perform ke depan, oh my god, itu langsung dia blank. Menyampaikan materi nggak sesuai dengan konsep yang udah kita buat. Itu tahu nggak kenapa alasan seperti itu? Karena kita melihat orang itu kayak monster yang akan menerkam kita. Lama-lama itu materi blank. Kemudian konsep yang sudah kita buat udah hilang begitu saja. Akhirnya kita ngawur, nggak tahu ngomongnya kemana. Udah blank. Maka yang harus disiapkan bukan hanya materi saja people, bukan hanya konsep saja, tapi harus disiapkan itu adalah jiwa raga kita. Yang kedua, secara bahasa tubuh, orang yang percaya diri, dia pasti eye contact dengan lawan bicaranya. Like this, kontak mata. Tapi ketika di panggung, dia akan menyapu seluruh mata audiens dari dua matanya. Kebanyakan orang yang nervous itu, dia tidak menatap audiensnya. Dia hilang konsep karena dia nggak menatap audiensnya, nggak tertransfer energinya. Kebanyakan orang yang nervous itu, yang konsepnya hilang, yang blank di panggung, ketika dia perform, tatapan matanya itu kalau nggak ke atas, ke bawah. Contoh, ada yang gini ngomongnya, Assalamualaikum, saya senang banget ya hari ini, jadi begini, saya itu kemana gitu. Dia ngeliatnya ke atas, lihat ke bawah orang udah nggak ada semua di depan. Atau dia melihat teks gitu aja gitu ya. Dia poin-poinnya di teks itu, akhirnya dia fokus ke teks, 30% matanya ke audiens, 70% ke teks. Nah itu juga bahaya people. Jadi ketika Anda tampil, bawalah yang namanya cue card. You tahu cue card? Citra tahu cue card? Tidak tahu, Pak. Cue card itu semacam kartu kecil, tapi di dalamnya itu ada poin-poin apa yang akan kita bicarakan Kak di situ. Jadi yang pertama salam, yang kedua ucapan terima kasih, yang ketiga materi inti, yang keempat tentang apa, yang kelima apa, yang keenam closing. Itu poin-poinnya. Jangan kau tulis dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full lah kertasmu itu, ya kan? Seperti itu. That one. Seperti itu Kak. Jadi prepare yourself like that. Tapi kalau misalkan kitanya terlalu pede gitu ya Pak, kadang apa yang kita omongin itu suka menyambungnya itu kemana-mana, itu bagaimana Pak? Yes, terlalu pede. Ini beda lagi ya. Terlalu pede, over confident juga tidak baik Kak.
terlalu pede, sampai gimana gitu ya, tatapannya bukan tatapan eye contact lagi dengan audiens, makhluk lain aja bisa dia tatap dari situ. Yang kedua, bahasa tubuhnya kemana-mana, itu over pede. Over pede itu bisa memblankkan materi kita, people. Jadi bicara itu harus tenang, jangan terlalu percaya diri juga. Kalau terlalu percaya diri, ya akan terjadi seperti itu, bicaranya kemana-mana. Iya kalau kembali ke materi, kalau nggak kembali ke materi, kita bicara public speaking yang dibicarakan contohnya tentang otomotif. Tak nyambung lah. Lama-lama sampai akhir yang diobrolkan tentang ban, knalpot. Jika nyambung. Dia over pede karena dia yang dia kuasai adalah otomotif, bukan public speakingnya. That one. Jadi bicara itu harus tenang. Percaya diri boleh, tapi jangan over. Kan Tuhan tidak suka yang terlalu berlebih-lebihan. Jadi jangan terlalu over. That one. Baik, terima kasih Pak Happy. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Oke. Ada beberapa pertanyaan, Citra? Ini baru ada 3 Pak di YouTube-nya. Oke, siap. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menghilangkan grafit seperti yang tadi Pak Happy ucapkan. Yes. Secara tidak langsung, teman-teman di YouTube dan di Zoom, Anda sudah dapat ilmu baru hari ini, no grafit. Anda sudah tahu itu grafit. Tapi bukan berarti ketika ada kepala sekolah atau kepala desa lagi bicara dan banyak grafitnya, tiba-tiba Anda berteriak, Pak, kata Pak Happy Chandra, itu tidak boleh kau katakan dengan grafit. Itu bahaya dan termasuk dosa besar dalam public speaking. Itu untuk kita aja teman-teman. Bagaimana menghancurkan grafit saat kita bicara? Salah satunya adalah bicara itu per kata, bukan per kalimat. Biasanya orang banyak grafit itu karena bicaranya buru-buru, lama-lama ngeblank. Kalau udah ngeblank, yang muncul adalah a, i, itu dia. Muncul grafitnya. Kemudian berikutnya adalah untuk menghancurkan grafit itu, kita bicara dengan tenang, tidak terlalu buru-buru. Maka banyak di antara teman-teman kursus, caranya itu dia membaca redaksi, caranya ya latihannya, membaca redaksi atau narasi apa saja, dan setiap katanya dikasih slash, dikasih jeda. Contoh dalam MC nih, mohon perhatian. Jeda 1, kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Jeda 1, karena acara akan segera dimulai. Jeda 1, mari untuk memasuki ruangan dengan segera. Jeda 2. Jadi ada jeda-jedanya Kak. Saking untuk menghindari grafit sampai seperti itu. Tapi bukan berarti ngomongnya terbata-bata. Anda mau ngomong ke warung aja harus jeda-jeda. Lama banget Kak. Jadi jeda itu untuk latihan kita aja. Saya juga kadang-kadang masih ada grafitnya. Dari tadi juga saya 3 kali loh grafitnya Kak. Anda gak sadar. Makanya saya bicara grafit di akhir. Kalau saya bicara grafitnya di awal, Anda akan teriak, ini gimana sih orang? Katanya nggak boleh grafit. Lu aja sendiri ngomong grafit. Makanya saya kebanyakan grafit di awal. Saya grogi dilihat Pak Madani sama Pak Vicky ini. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana cara menjadi seseorang yang memiliki public speaking yang baik? Bagaimana caranya agar kita memiliki skill public speaking yang baik? Memiliki public speaking yang baik, yang pertama adalah rahasia suksesnya sang pembicara, dia mempunyai vokal yang baik. Ya kayak, jangan sampai kita berpikir, Pak Happy, saya mah vokalnya cempreng. Saya mah kalau ngomong tuh nggak enak didengar orang, nggak enak didengar manusia. Jadi kalau saya ngomong itu banyak orang menutup telinga. Jangan hiraukan itu. Bagaimanapun vokal Anda itu anugerah dari Allah, good vokal. Yang pasti rahasia suksesnya sang pembicara adalah karena dia punya good vokal. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasinya itu harus jelas banget. Ya kan? Jadi jangan sampai Anda terlalu banyak bicaranya diseret gitu dan artikulasinya nggak terlalu jelas. Oke. Berikutnya, yang ketiga, aksen. Aksen, dialek, itu juga jangan sampai menjadi warna tersendiri dalam public speaking. Contoh, Anda orang Sunda, kita orang Sunda, saya orang Sunda nih. Jadi jangan terlalu menonjolkan kesundaannya ketika kita bicara. Pasti Anda berpikir, Pak Happy orang Medan ya? Bukan, saya orang Sunda. Saya orang Tasikmalaya Kak, tanya aja Pak Madani. Saya orang Tasikmalaya. Kenapa loh? Pak Happy kok tadi ngomongnya kayak orang Medan? Pak Happy kan ngomongnya kayak orang Sumatera.
untuk jok aja sih kak teman-teman. Karena saya sering kadang manggung di Sumatera, kadang sering di Medan. Kalau kita datang ke Makassar beda lagi lah kita bicaranya Mi, gitu kan? Gitu beda-beda kita, yang sesuaikan aja. Karena di sini juga banyak yang mendengar dari YouTube juga seluruh titik kota mendengarkan kita kan. Jadi aksen, tapi aksen itu jangan terlalu ditonjolkan. Saya orang Sunda dari awal sampai akhir bilang fitnah aja terus, nggak ada F-nya, gitu ya. Jadi itu juga penting kak dalam zona public speaking. Dan yang paling penting banget dari semua ini adalah untuk menjadi public speaker yang hebat itu adalah you harus keep di memori Anda sebelum perform bahwa bicara itu harus mengesankan. Kalau Anda udah bicara mengesankan, saya yakin kita akan prepare benar-benar 100%, bukan hanya materi tapi jiwa raga kita juga akan prepare. Like that. Silakan. Baik, terima kasih Pak Happy. Ada satu pertanyaan lagi ya Pak? Silakan. Ada berapa pertanyaan kak? Ini yang terakhir sepertinya Pak. Oke, silakan. Bagaimana caranya membangun chemistry dengan audiens pada saat public speaking? Good. Ini nice question. Siapa yang bertanya? Ini dari Raditya Aryo Pak, SMKN 2 Jakarta. SMKN 2 Jakarta. Aditya, wow, good question. Chemistry itu sangat penting banget bagi seorang pembicara dan audiens. Jangan sampai audiens dia bermain sendiri, pembicara juga main sendiri. Yang akan jadi dia nggak timbul chemistry-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah jadilah pembicara yang benar-benar chemistry-nya kuat, frekuensinya kuat dengan audiens, karena dia mengesankan di 5 menit pertama ketika kita bicara. Karena kesan kita terhadap audiens akan terjadi di 5 menit pertama. Antara 60 sampai 80% kesan kita di mata audiens, kesan kita di depan seluruh orang-orang di depan kita, itu akan terjadi di 5 menit pertama. Sebenarnya saya sudah sampaikan tadi di awal, tapi ini ada hubungannya, chemistry. Bahwa frekuensi kita lebih kuat dengan audiens itu di 5 menit, 5 menit pertama. Dia akan lebih mengesankan. Kalau 5 menit pertama itu lawan bicara kita sudah mengatakan, kayaknya nggak enak banget nih pembicaranya gitu ya, udah. Ya akan terjadi seperti tadi, banyak yang angkat tangan, izin kamar mandi, dan nggak balik lagi. Ya kan? Seperti itu. Good. And next. Baik, terima kasih Pak Happy. Ini Siap. yang tadi pertanyaan yang terakhir ya Pak. Oke, siap. Baik, sudah cukup. Pak Dani ada tambahan Pak? Saya sih nggak ada tambahan, saya masih terpesona dan saya akhirnya banyak koreksi. Oh ternyata saya banyak grafiknya, banyak. Wah, ini sama-sama belajar gitu sebetulnya ya. Ente terpesona sama saya, bahaya lah Pak Madani. Dalam tanda kutip bos. Oke, Pak Madani mungkin ada testimoni untuk acara hari ini Pak Madani, untuk saya pribadi dan untuk semua tim dan seluruh pengikut di acara Zoom dan juga on YouTube. Silakan Pak Madani. Bagi saya pribadi, kenapa saya meminta dengan sangat untuk materi public speaking? Tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Happy itu, bukan grafik kan saya. Tidak Ya. apa-apa Pak, dimaafkan Pak. Walaupun kalian misalnya memang kamu tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menjelaskan, apalagi dalam konteks kamu sebagai seorang sales, itu percuma. Produk kamu bagus, ini bagus. Kemampuan kamu tentang masalah prosedur pembelian rumah itu bagus, ini bagus. Tetapi ketika kamu tidak bisa mendistribusikan apa yang ada di otak kamu ke customer kamu, percuma. Nah, salah satunya adalah public speaking ini. Kemampuan bagaimana kamu berbicara kepada audiens, kemampuan kamu berbicara. Jadi public speaking bukan hanya sekedar kita berbicara di depan publik, tetapi ketika lagi kamu one on man atau misalnya face to face dengan customer, kita sendiri kan udah merasakan kan, kamu udah berkali-kali kan ketemu sama customer, tiba-tiba diundang sama customer berbicara di depan sekolah, berbicara di depan klien, berbicara di depan sekelompok orang, dan Iya, itu Pak. pasti perlu kemampuan untuk berbicara. Inilah kenapa materi ini saya minta dengan sangat ke Pak Happy untuk memberikan, gitu. Dan pun juga tercerahkan. Akhirnya banyak yang perlu saya evaluasi. Artinya bagi saya ini is the best. Nanti kalau misalnya itu kita harus bikin sesi khusus untuk public speaking buat adik-adik kelas industri. Siap Pak Madani. Saya rasa sih itu ya. Baik Pak Madani, terima kasih
kasih. Mohon izin Pak Happy, ini ada pertanyaan lagi yang terakhir. Ada yang telat ngasih pertanyaan rupanya Pak. Lama-lama pertanyaan sampai maghrib loh ini Citra. Oke. Lanjut. Bagaimana ketika hal yang tidak diinginkan terjadi, semisal waktu presentasi tiba-tiba dipotong Pak? Itu bagaimana Pak? Oke. Itu masuk ke segmen yang terakhir yang saya sampaikan tadi, prepare for the worst. Kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk itu tiba-tiba di-cut, tiba-tiba teksnya jatuh, tiba-tiba mikrofonnya salah pegang, tiba-tiba kabelnya putus atau apa itu. Maka bagaimana caranya? Maka pembicara yang hebat itu, pembicara yang berpengaruh itu, ketika dia perform ke depan, dia menyediakan sekian plan. Kalau Anda berbicara depan customer, Anda mau presentasi depan orang, jangan siapkan satu senjata. Kita harus siapkan sekian senjata. Jadi kalau tiba-tiba kita di-cut orang, tiba-tiba itu ada yang terjatuh, tiba-tiba kita drop, tiba-tiba apa, itu ada next plan gitu, ada plan berikutnya, tapi soft. Jangan sampai kelihatan kita dalam keadaan drop. Jangan sampai kelihatan kita di-cut tiba-tiba gugup atau gara-gara di-cut pingsan di panggung gitu ya. Nah, itu kan nggak enak banget gitu. Jadi kita harus siap plan. Jadi harus kaya dengan plan, kaya dengan rancangan dan bukan not just one plan, bukan hanya satu plan. That one. Oke, baik. Terima kasih Pak Happy. Siap. Terima kasih banyak atas materinya pada sore hari ini tentang public speaking. Ini sangat bermanfaat, apalagi saya sebagai seorang sales dan juga mungkin adik-adik kelas industri yang lain. Tuh kan ada grafitnya Pak. Jadi teman-temannya pada ngitung nih. Hitung. Moderatornya grafitnya ada 3 gitu. Nggak apa, asal jangan sering-sering grafitnya. Baik, terima kasih Pak. Pak Madani ada tambahan lagi Pak? Cukup? Langsung ditutup aja ya Pak? Doa, tadi kamu awali dengan doa. Dengan doa juga doa. Iya Pak, siap. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing yang sudah stay di Zoom meeting kita pada sore hari ini. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Pak Happy bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Pak Happy. Untuk mengakhiri kegiatan ini, kita alangkah baiknya untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Pak Madani, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Happy, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry saya tambahan, besok jangan lupa kita materinya besok masih ada lagi Kang Usman Effendi. Ya, Siapa? ini menarik juga, ini tentang move on, bagaimana kamu menghadapi era 5.0. Saya juga nggak ngerti materinya apa. Yang pasti besok tuh menarik. Apalagi Kang Usman besok sediakan ada sekitar 3 buah buku untuk giveaway kalian. Wow. Itu untuk mentor atau Sikat. untuk peserta nih Pak? Peserta dong, mentor nggak ada. Ya, oke ya, stay tune Siap. besok ya. Oke, thank you. Saya mau ini dulu, saya mau off dulu. Saya hitung sampai dengan 3 ya. 1, 2, 3, bye-bye. Dah.